di Galuh FM bareng gue Denti. Gue Clara. Dan hari ini kita kedatangan Mas Aldo. Yes, Mas Aldo ini merupakan salah satu co-pilot yang lagi terbang di Eva Air ya Mas Aldo ya? Iya betul. Halo semuanya. Hai. Mas Aldo boleh ceritain ke kita nggak awal perjalanan karir Mas Aldo dari tahun berapa sampai sekarang? Saya langsung sekolah penerbangan tuh dari tamat SMA sih, berarti tahun 2009. 2009 saya tamat SMA, terus langsung belajar terbang di Amerika. Berarti flying school-nya di Amerika? Iya, di Florida. Dari 2009 sampai 2010. Setahun. Ya, setahun. Nanti 2010 langsung join Lion Air waktu itu. Di 737, 800, 900. Sampai 2015, 5 tahun di sana. 5 tahun, oke. Dari sana baru ke Eva Air tahun 2016 awal lah. Baru ke... Ya, karena saya resign-nya 2015 akhir. 2015 akhir masuk ke Eva Air 2016 awal. Iya. Berarti udah 4 lah ya, kurang lebih ya masih di Eva Air ya? Ya, ini tahun keempat. Ini tahun keempat. Oke, home base-nya di Taiwan ya, di Taipei. Mas Aldo boleh ceritain ke kita nggak pertama Mas Aldo kenapa memilih Eva Air untuk terbang gitu? Karena kan ya kita udah tahu nih, jadi sekedar cerita buat teman-teman semua, waktu Mas Aldo resign dari Lion Air, Mas Aldo juga keterima di Emirates, Qatar sama Eva Air, langsung 3 tuh ya. Sampai. Ya namanya kan nyari kerja kan kita sebar CV pasti kan. Jadi sebar ke Emirates, ke Qatar, ke Etihad, ke Eva Air. Nah, kebetulan justru Eva Air itu yang respon paling terakhir malah mereka. Gitu. Yang paling cepat itu waktu itu Qatar, karena Qatar lagi punya program fast track di Airbus 330 tahun 2016 waktu itu. Nah, jadi di Qatar itu di 330, di Emirates di 777, Eva Air ya waktu itu 747 malah. Belum 777. Ya, 747. Nah, di Qatar itu karena Airbus ya kan basicnya kan Boeing ya, 737 kan. Jadi kayak agak berat gitu untuk terima Airbus. Nah, di Emirates itu waktu itu wah seneng banget kan 777 kan. Itu kan kayak the best airplane lah waktu tahun 2016 tuh. Nah, tapi saya hold dulu nih nunggu dari Eva sama Etihad. Nah, Etihad juga waktu itu di 777 juga, cuman kayak programnya masih lama, dia harus nunggu dulu untuk join. Nah, Emirates habis itu nunggu Eva di 747, karena offeringnya di Eva itu lebih bagus daripada di Emirates. Oh iya. Oh, dari segi apa nih? Kontrak kah atau offering untuk pribadi sih sebenarnya sih. Jadi kalau dari Emirates ini untuk compare aja ya, untuk di Emirates itu gaji memang lebih besar. Karena mereka masih free tax kan. Nah, kalau di Eva itu kena tax sekitar 23% dari take home pay-nya. Ya, lumayan 23%. Nah, cuman di Eva itu mereka offering commuting. Jadi kita boleh tiap bulan pulang ke home country. Nah, kan Taiwan ke Jakarta itu cuma 5 jam flight-nya. Sedangkan kalau ke Dubai itu sekitar 8 jaman, hampir 9 jam itu dari Jakarta kan. Nah, di Emirates pun mereka nggak offering untuk commuting, jadi harus stay di sana. Oke. Begitu. Nah, jadi mikir nih kan, mau duit lebih tapi stay di sana, atau duitnya lebih kecil tapi tiap bulan bisa pulang ke Jakarta. Ya benar. Free lagi, mereka ngasih bisnis kelas segala macam, pokoknya free. Nah, jadi pertimbangan saya ya udahlah nggak apa-apa lah, duitnya lebih sedikit tapi at least bisa pulang ke Jakarta, karena secara mental belum siap untuk tinggal di Dubai gitu. Iya sih. Setelah ngejalanin di Eva Air gitu, Mas Aldo, ada sempat ngebanding-bandingin nggak kayak, aduh di maskapai gue yang dulu di Lion tuh begini, di Eva ternyata begini gitu. Terus koleknya juga gini, teman-temannya gini. Ya, it's totally different sih, different world lah. Kalau kita udah di Eva itu bedanya
Karena kan pesawatnya lebih besar. Kalau pesawat 737 kan krunya paling cuman 5 kan. Cabinnya kan 5 atau di 800 cabinnya kadang 4 gitu kan. Kalau di sini kan di 777 tuh bisa 13 sampai 15. Udah rombongan gitu. Benar. 13 sampai 15 orang dan ngapalin namanya pun juga susah kan nama orang sana kan. Bener. Nah, akhirnya kalau terbang itu kita kan terbang selalu internasional. Jadi ada GD kan. Nah, GD itu kita manggilnya by position jatuhnya. Oh iya benar. Karena kalau nama bakalan lupa. Kalau ya. nama lupa. Lupa dan susah gitu loh. Jadi kayak mau manggil siapa, ya udah posisinya dia Pak L1 tuh door left nomor 1 gitu. Atau R3 gitu. Pokoknya manggil dia gitu aja udah namanya. Nah, terus masalah komunikasi agak susah, jadi kayak hidupnya tuh agak beda sama lifestyle kru di maskapai sebelumnya. Gitu. Dan mereka juga agak ada distance antara cabin crew sama pilot di FAR ini. Even untuk layover pun hotelnya dipisah. Oh gitu. Iya, hotelnya dipisah. Jadi ada beberapa station yang hotelnya digabung, ada beberapa station yang hotelnya dipisah. Tapi kebanyakan dipisah. Mungkin dari segi, karena kan mereka kan cabinnya kan satu kamar satu orang. Satu kamar seorang ya. Jadi kalau pakai kelas hotel yang sama pilotnya mungkin tekor kali company-nya kan. Oh, jadi misalnya krunya di bintang let's say 3 atau 4, pilotnya di bintang 5 yang kayak gitu ya, Mas. Untuk standar hotelnya sama bintangnya sama, cuman untuk price-nya aja mungkin agak lebih murah mungkin ya, sama kapasitasnya karena kita butuh kayak misalnya ke LA itu kan ada 3 set tuh. 3 set 15 kali 3 aja udah berapa gitu kan, full, jadi kamarnya full. Iya benar. Jadi kamarnya full sama untuk ini katanya juga sih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara si cabin crew sama si pilotnya gitu. Menjaga nama baik perusahaan lah. Mending dicegah dulu aja lah ya. Mending dicegah sih daripada. Iya benar. Karena zaman sekarang kan CCTV, medsos di mana-mana kan. Jadi cepat nyebarnya, jadi ya udahlah kita pisah gitu. Tapi masih in the same area, cuman beda hotel doang. Tapi berarti keakrapannya juga nggak sama kayak kalau di Indo kan antara kru sama kokpitnya kadang akrab-akrab aja gitu kan ya Mas ya. Berarti kalau di FAR mungkin nggak seakrab itu ya Mas ya? Kalau on duty nggak, sama sekali nggak. Nggak sama sekali. Jadi once you are in the uniform, you are a totally different person. Begitu udah off duty, udah sign off gitu, udah masing-masing udah ke hotel, udah itu kita baru bisa asik-asikan gitu atau bisa jalan bareng atau apa. Tapi once on duty kayak benar-benar profesional gitu. Oke. Emang mostly koleknya nationality mana Mas? Kalau untuk cabin ngambil di Taiwan of course, terus ada Thailand, ada Vietnam sama Korean. Oke. Kalau untuk pilot banyak dari pilot, berbagai sekitar 30%-an expat sih. 30% expat. Banyak orang Indo nggak sih, Mas? Pilot Indo gitu yang sama-sama di FAR? Dulu banyak. Dulu banyak. Generasi Sekarang? Sebelumnya mungkin kayak 15 tahun sebelumnya, karena dulu itu Garuda itu punya kerjasama sama EVA. Oke. Jadi Garuda, jadi dulu itu kan Garuda itu kan sempat sama KLM. Begitu selesai sama KLM, baru kerjasama sama EVA. Jadi kayak ada mengirim pilotnya ke EVA. Tapi beda generasi lah. Udah pada pensiun sekarang. Sekarang tinggal saya sama ada 3 captain senior sih. Yang 2 instruktur, yang 1 masih terbang. Oh, cuma berempat itu aja tuh, Mas? Iya, total ada 4. Yang aktif 2 berarti. Aktif 2. Wow. Mas boleh nanya nggak? Kalau dari cerita Mas Aldo tadi sendiri, passionnya memang dari lulus SMA ya, udah mau ke sekolah, udah ke sekolah penerbangan. Sempet nggak sih kepikiran buat kalau ini nggak berhasil, kayak gue bakal jadi ini deh.
Sempet nggak? Sebenarnya bukan passion juga sih. Jadi waktu kebetulan saya SMA di Halim kan. Saya tinggal di daerah Halim lah, Jakarta Timur situ. Sebenarnya nggak Jakarta Timur juga sih, udah di ke Bekasi, cuman dekat perbatasan. Mungkin tahu-tahu daerah Lubang Buaya, Halim sana. Tahu. Itu kan kesana dikit udah Bekasi kan. Bekasi. Nah, jadi saya SMA di Halim, nah which is Halim ya sering lah dengan pesawat take off landing lewat atas pesawat gitu kan. Nah, kebetulan Bapak itu di penerbangan juga. Jadi waktu tamat SMA ada offering nih. Kamu mau kuliah 4 tahun atau mau sekolah pilot setahun? Iya benar sih. Nah, terus berhubung saya orangnya agak males sih, males banget sih sebenarnya sih gitu kan. Kayak aduh, 4 tahun kayaknya panjang deh gitu kan. SMA 3 tahun aja kayaknya udah suntuk gitu kan, apalagi 4 tahun gitu. Terus ditawarinnya sekolah di US lagi kan. Ah ya udahlah, kita kayak semangat muda aja kan waktu itu kan, umur masih 18 tahun kan. Udahlah cabut aja lah gitu kan. Sebenarnya gitu aja sih, kayak ya udah cabut setahun. Jadi kebetulan sekolahnya tuh nggak sampai setahun juga sih, mungkin sekitar 9 bulanan lah untuk dapat license pesawat kecilnya. Habis itu saya langsung lanjut ke Boeing Training Center-nya. Sekitar sebulan setengah lah di sana untuk ambil 737-nya. Gitu. Jadi sebenarnya ya untuk ya Bapak untuk ngasih offering how you survive after high school gitu. Iya benar. Tapi itu benar sih ya. Itu benar sih. Benar. Jadi intinya karena males aja sih sebenarnya. Tapi sekarang ngerasa kok itu good choice dong ya Mas Aldo ya, setelah menikmati dunia penerbangan. At the beginning it's a good choice, but I feel it's unfair. Kenapa tuh? Karena ketika saya selesai setahun itu, berarti kan umur masih 19-an tuh. Dan teman-teman yang lain itu kan masih kuliah semester tahun pertama berarti kan. They still have like 3 more years to go. Ya kan? Dan sedangkan saya udah mulai kerja gitu kan ya. Kayak setahun untuk happy-happy-nya udah hilang gitu kan. Udah harus kerja dulu. Di dunia kerja. Udah masuk dunia kerja di umur yang masih muda gitu kan. Sedangkan kalau kuliah tahun kedua masih main-main lah paling kan ya. Ya mungkin sampai 4 tahun juga masih main-main kayaknya kalau kuliah ya. Mas Aldo sendiri kan sempat dapat penghargaan sebagai pilot termuda yang punya license 777 gitu kan. Ceritain dong Mas Aldo, kenapa bisa sampai dapat itu license? Itu penghargaan. Ya itu sebenarnya beruntung aja sih, karena waktu timing aja mungkin. Karena timing aja, karena kan iya, jadi kebetulan di 777 itu kan pesawat wide body biasanya orang harus ke Nero dulu, nggak bisa langsung jump in ke wide body. Nah di Taiwan itu EVA itu punya pesawat paling kecil itu 321 Airbus 321. Ada ATR tapi anak perusahaan. Jadi kayak nggak satu grup lah gitu. Kayak lain sama Wings gitu kan. Jadi kalau dari ATR mau pindah ke Airbus atau ke Boeing agak susah untuk transfernya gitu. Nah, untuk Taiwan mereka itu wajib S1. Jadi once selesai kuliah berarti kan umur sekitar berapa tuh, 23 mungkin ya. 23. Itu baru bisa mulai jadi kadet. Kalau mau ikut kadet atau sekolah terbang sendiri. Nah, jadi beruntungnya waktu apply EVA itu yang nggak adilnya kan karena saya bukan S1 dong. Iya benar. Nah, berarti startnya lebih muda kan dibanding yang lain. Dan langsung ke 777. Nah, jadi waktu itu bargainingnya sama EVA adalah saya punya 5 years experience di perusahaan sebelumnya. Jadi itu equals S1. Dia bilang gitu. Iya, karena
setara S1 lah, punya 5 years experience gitu. Nah, jadi kebetulan lagi waktu saya mau mulai training kan dapetnya di 747 tuh. Itu ternyata 747-nya mau di phase out. Iya kan lagi musim ya waktu itu lagi musim. 2016. Jadi begitu nyampe, nggak nyampe, 2 minggu lah sebelum mulai training, dapat email. Saya dipindahin di 777 untuk training. Oh ya bagus gitu kan. Tadi ya. Tapi trainingnya postpone untuk bulan depan. Oke, nggak apa-apa gitu kan, more time in Jakarta gitu kan. Jadi nggak jadi berangkat dulu gitu loh. 2 minggu sebelum mau berangkat tuh kan. Nah, jadi it's all about timing aja sih sebenarnya sih. Jadi masih muda, masuk EVA langsung di 777, sedangkan kandidat yang lain itu harus ke Airbus dulu. Even selesai flying school mungkin dia start di Airbus umur 25 kali atau 24. Baru bisa jump in ke 777. Even di Indonesia pun yang punya 777 cuma Garuda. Iya, cuma Garuda. Waktu itu Lion, Citylink belum ada Airbus 330. Airbus 330-nya belum ada. Garuda pun juga senior-senior semua itu di 777 itu. Iya, udah. Sekian. Jadi ya it's all about luck sama timing sih. Tapi sekarang mah udah tua, itu 2016 waktu itu. Sekarang udah tua. Tapi pas dapat penghargaan itu tuh Mas Aldo, terus kan sempat terbang pastinya. Ada nggak sih kayak yang kapten senior yang kalau ketemu, oh kamu yang paling muda itu ya, yang kayak gitu. Kamu yang waktu itu ini ya ada di berita. Iyalah pastinya. Jadi kayak mereka kan setiap award itu di-post di website company lah gitu. Jadi ketahuan tiap siapapun yang dapat award itu ketahuan di sana. Kayak gitu. Jadi ya udah mau gimana. Menikmati aja tuh ya jadi artis ya kan. Terus Mas Aldo, dari cerita-cerita Mas Aldo nih, sampai dapat award dari sekolah, awal mulai sekolah dulu sampai dapat award, pernah nggak nemu halangan, apa ya kita bilangnya, kendala? Kayak ya kendala lah, kesulitan gitu. Boleh ceritain nggak sih? Kesulitannya paling ya karena paling muda aja sih. Kenapa tuh? Dianggap muda terus gitu ya Mas? Bukan dianggap muda, kayak misalnya selama training kan kita kan gabung sama expat yang lain gitu. Mereka itu kan rata-rata udah punya experience jauh lebih dari saya gitu kan. Nah, training itu ada ground training kayak yang membutuhkan kayak teamwork gitu. Oke, dulu dipasangin sama 3 orang atau 4 orang gitu kan. Nah, itu kan harus discuss something, dan sedangkan kayak saya yang masih kayak masih nggak bisa level lah sama mereka gitu kan. Itu beratnya kadang di sana untuk keep up sama yang lain gitu. Jadi sebenarnya ada cerita juga sih satu sih waktu training gitu. Ini berhubungan juga sama Word. Jadi Word itu dia dalam setahun dia lihat progres kita gimana gitu di company, dari mulai trainingnya, simulatornya, terus record progresnya semua kan ke record sama mereka. Nah, jadi ada kelas waktu itu, sebenarnya games untuk leadership. Jadi satu tim itu 5-6 orang. 5-6 orang, dia kasih kayak satu bukan kertas sih, kayak plastik gitu gede gitu, plastik gede yang bisa fit buat 6 orang. Nah, jadi gamesnya adalah you need to save everybody, dia bilang. Jadi semua orang harus muat sepatunya di kertas ini. Waduh. Di kertas ini, bukan kertas sih, dia kayak banner gitu lah, terpal atau whatever lah. Okay. Jadi semua harus step gitu, harus nginjak. Sepatunya harus nginjak. Gitu. Nanti session 1 semua bisa nginjak. Session 2 harus dilipat setengah. Waduh. Oke. Nanti makin lama makin kecil. Nah, jadi sebelum session dimulai, tim itu boleh discuss selama 3-5 menit lah gitu kan. Nah, terus harus mutusin nih siapa leadernya kan. Nah, kebetulan aku tuh leadernya dari berlima itu. Jadinya gua gitu kan. Saya kan waduh gitu kan. Akhirnya mungkin yang lain nggak akan kepikiran, cuman saya doang yang kepikiran gimana caranya supaya menang, which is permainan kita waktu masih SD. Mungkin kalau yang masih ingat, yang kalau kaki diginiin
terus lompatin, nanti kaki diginiin lagi, terus lompatin gitu. Di zaman SD, iya. Yang kakinya disusun-susun gitu sampai tinggi. Itu ya. Nah, which is yang lain nggak punya idea itu karena nggak pernah main itu kan. Cuman ada di sini gak sih? Iya, cuma ada di sini. Jadi oke, terpalanya masih gede, semua bisa berdiri kayak normal. Dilipat setengah, cuman muat satu kaki semua gitu kan. Dilipat lagi setengah, tim yang lain kayak udah nggak bisa, udah nggak muat gitu kan, udah nggak muat. Oke, ini udah paling kecil nih kan. Ya udah barulah ide itu saya bilang, oke, semua tumpuk kakinya satu. Yang penting kan semua harus dalam kotak itu kan. Nggak peduli gimana caranya kan. Ya udah ditumpuk sampai tinggi, sampai 5 orang berarti ada 10 kaki di situ kan. Sampai tinggi kan. Ya akhirnya I win the game gitu loh. Wah. Dibanding semuanya. Nah, itu kan rekor juga kan, kayak break the record, belum ada yang bisa sampai segitunya gitu loh idenya. Gitu. Mulai dari situ mereka monitor gitu aja sih. Awalnya dari situ. Akhirnya ya udah, it makes my confidence gitu kalau lu omongin aja apa, keluarin, explore your idea gitu. Dan mereka terima. Banget sih. Iya. Gitu deh. Terlepas how old you are, terlepas experience-nya sebanyak mana, karena idea comes from everybody gitu kan. Benar. Dan idea kan kita nggak ada yang tahu ya gitu, kayak mending kita coba aja omong dulu, siapa tahu orang nerima ya kan. Cuman keberanian untuk ngungkapinnya itu yang a big challenge gitu. Itu yang paling big challenge. Bener banget. Thank you sharingnya sama kita. Dari kita pasti nggak ada pertanyaan lagi, Denti ada nggak? Nggak ada juga, ada ya. Itu aja, makasih banget, experience-nya bermanfaat banget. Semoga teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pilot terinspirasi sama achievement yang udah diraih nih sama Mas Aldo. Yes, thank you banget Mas Aldo buat waktunya. Jangan kapok loh ya, kita ajakin ngobrol lagi. Oke, it's okay. Ya semangat terus ya, walaupun kondisi lagi kayak begini, tapi tetap semuanya harus semangat terus. Bener banget. Oke, see you in another next video. Bye Mas Aldo. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.